sudah mulai tergambar gitu ya, bab 1, 2, 3 itu seperti apa. Terus, selain itu karena tadi kan kita udah, perwakilan masing-masing kelompok mungkin ya, sudah ini, apa namanya, ke kampus untuk melakukan booking laboratorium. Gimana tuh hasilnya? Tadi yang ke kampus tuh Muti ya? Sama Siti ya? Iya Ibu. Ternyata Ibu suratnya yang TKB itu harus minta surat yang mirip yang TKA Iya gitu Ibu. Ibu. Jadi kita kurang itu Ibu. Jadi harus balik lagi tapi kalapnya dua-duanya nggak ada TKA Nggak TKB. apa-apa, nggak apa-apa. Nanti gini aja kalau misalkan emang apa namanya? Kan itu kan tinggal persetujuan kalab ya. Nah, itu kan nanti kalian Iya. fotoin, nanti kalau misalkan kalian titipin aja di ini di TU di Budiani ya atau Paroni. Nanti aku bilang ke Bu Tifa atau Pak Joko kalau misalkan emang ke kampus minta tolong ditandatangan di tempatnya Bu Diani gitu aja. Tapi ya kalian mah kan boleh ini ya, boleh masuk aja kan ya? Boleh Apa Ibu harus tapi tanda tangan kalab dulu? nah itu katanya harus lengkap dulu Ibu sama ternyata ada formulir alat-alat gitu Ibu harus ada Itu dari minta TU formulirnya ke siapa? ke TU katanya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti hari Senin dilengkapin. Nanti saya kirim nomornya Pak Joko sama Bu Tifa. Jadi kan kalian kan prosesnya karbonisasi dulu ya. Nah, kalau misalkan udah selesai karbonisasi, terus grinding and sizing, itu tuh tinggal ke TKB Satpros yang banyaknya. Oh, mungkin grinding and sizing ke ini ya, apa namanya? OTK tuh apa ya? Labnya ya. Iya Ibu. Berarti ada Praktek. satu lagi ke Kak Irwan ya untuk pinjam grinding and sizing gitu. Kayaknya grinding and sizing mah bareng-bareng aja kali tapi apalah ini aja apa namanya per kelompok aja. Berarti emang kurang ya formnya ya. Iya Ibu. Ya udah nanti hari Senin berarti dilengkapi lagi. Saya ada bimbingan offline ya bareng kelompok 3 sama 4 jam setengah 10. Nanti kalau misalkan butuh tanda tangan saya ada di jam setengah 10-an gitu aja di kampus ya. Iya Ibu, sama tadi Bu dari teknisi TKA-nya Mm-hmm. itu kita dapat jadwal hari Rabu Ibu tanggal 14 itu udah bisa running katanya. Alhamdulillah. Berarti kalian hari Sabtu Minggu ini cari Bahan bahan baku. bakunya ke pasar tuh. Muti kan itu ya, bonggol Bonggol ya, bonggol jagung. Iya jagung. Bu. Kalau Siti sama Muti sama Anissa. Nah, berarti mungkin yang di Bandung Muti ya, Mutiara. Anissa kan jauh. Mungkin di ini dulu apa namanya tugasnya didelegasiin dulu ke Mutiara. Siti sama Tiara apa? Sekam Oh padi. sekam ya, oh sekam mah udah ada. Nanti hari Senin sekalian bawa aja di saya sekamnya. Berarti kalau sekam kalian Iya. harus cepet-cepet booking yang itu yang apa namanya Iya. eh grinding and sizing di labnya Pak Irwan, Labtek. Ya bikin perizinan lagi. Jadi kapan mau bisa di Labteknya gitu ya? Berarti kan kalian mah Iya, iya, tinggal baik Ibu. grinding and sizing. Nah, kan kalian tuh tadinya mau pakai bahan baku itu ya? Bahan baku apa Neng? Tiara teh sama Siti teh. Minyak jelantah ya? Entah ya Bu ya. Nah, itu Iya. tuh harus di ini dulu, dipakai karbon aktif dulu. Nah, kebetulan si sekam padinya itu aku nggak tahu ya kalau misalkan mau dipakai buat apa namanya eh si sekam padi kalau misalkan mau dijadiin sebagai karbon aktif buat nyaring si kotoran si minyak jelantahnya itu cukup atau enggak. Nah kalau misalkan enggak cukup berarti kalian harus nyari alternatif lain yang sekam padi lain lagi aja gitu buat apa namanya ngeabsorpsi ini ya si pengotornya. Cuman kalau yang untuk karbonisasi sorry
untuk karbon aktif mah nggak usah spesifik kayak buat katalis gitu ya. Kan kalau yang buat katalis kalau nggak salah di 100 mes di grinding and sizingnya. Nah kalau yang karbon aktif mah lebih gede juga nggak masalah sih harusnya. Ya, jadi maksudnya kalaupun itu nanti lihat dulu deh si sekam padinya kurang atau enggak ya. Maksudnya kalau misalkan digabung sebagai karbon aktif dan untuk katalis, aku takutnya kalau misalkan dipakai buat eh karbon aktif sama katalis takutnya kurang. Nah, caranya gini, kalau misalkan kalian mau, kan kalian tuh suka cari ya di ini aja, yang sawah-sawah gitu, suka ada yang jual si sekam padinya tuh yang udah, tahu nggak ini apa, kalau baheula mah cuci piring teh pakai lebu. Lebu teh naon? Bukan dari sekam padi, lebu. Ya, Bu. Lebu apa ya bahasa Indonesia? Pokoknya mah bahasa Sunda nama lebu Jadi selain pakai sabun tuh pakai itu supaya keset. Pernah dengar nggak? Coba ke mama deh. Oh, pakai sabut kelapa, Ibu. Enggak sih, kayaknya Bukan. sekam padi itu. Lebu. Lebu namanya. Coba tanya ke mama kamu deh. Dulu soalnya waktu pas aku kecil disuruh cuci piring Yang tuh selain gosongnya atau sama yang sabun cuci piring tuh dikasih lebu juga, apalagi pas bagian yang kayak apa katel gitu supaya minyak-minyaknya teh luntur pakai lebu. Nah, si lebu mah udah bisa beli itu di pasar-pasar biasanya. Nah, itu bisa dijadiin karbon aktif, tinggal kalian ini aja haluskan aja si. Nah, ini Bu Rosin. Bu Rosi dulu kalau misalkan cuci piring pakai lebu ya, Bu ya? Lepu. Lebu tuh ah, apa sih? Abu gosok. abu gosok, iya. Aku mah di Majalengka disebutnya lebu. Atau Iya, aku pakai bahasa zaman dulu harus mikir dulu sedikit ya, abu gosok ya. iya abu gosok. Nah, Siti sama Tiara kan mau pakai ini bahan bakunya apa namanya? Mau pakai minyak jelantah. Kan ada proses absorpsi dulu pakai karbon aktif kan untuk ngilangin apa? Endapannya, untuk ya pokoknya untuk ngebersihin lah ya. Nah, nanti prosesnya untuk proses pre-treatment si minyak jelantahnya kalian cari lagi ya. Cari referensi pasti banyak lah di Google Scholar. Kalian udah bisa searching jurnal nggak pakai Google Scholar atau pakai apa Elsevier atau Di sini apa nggak sih ada. namanya ya yang bahasa Inggris tuh? Ya udah yang Google Scholar dulu. Udah pernah nyobain belum nyari jurnal? Kalau pakai Google Scholar sih udah pernah, Ibu. Pernah ya? Nah, ini aja searching aja proses pembersihan minyak jelantah gimana. Siti sama Tiara pasti banyak muncul tuh riset-risetnya ya di Google Scholar. Ya pokoknya gitu. Aku takutnya soalnya si sekam padinya tuh hanya yang ada di saya itu hanya cukup untuk ini aja sulfonasi aja gitu. Aku takutnya kurang gitu, makanya nyiasatinnya gitu. Kalian beli aja tuh abu gosok di pasar pasti banyak ya buat ngebersihin si minyak jelantahnya. Oke. Yaudah kita lanjut aja ya untuk kalian present si proposalnya. Mungkin kelompok siapa dulu? Kelompok 1 tuh Anissa sama Muti ya. Sok. Ibu, Ibu maaf kalau yang bab 3-nya aku tuh baru ngerjain yang 3.1 aja, soalnya yang ke bawahnya masih bingung Ibu, soalnya belum tahu berapa banyak bonggol jagung yang dibutuhin buat sekali running Ibu. Ya nggak apa-apa. Oke. Terus kalau judulnya di sini masih pakai judulan dari Ibu sebenarnya, dari kita juga udah ada.
cuman lebih kayak sintesis dan mengkaji karakteristik dari katalisnya ibu. Tapi kan kata ibu nanti itu judulnya bakal dirindingin lagi ya bu ya waktu sempro. Mm-mm. Jadi kita pakai ini aja. Nanti takutnya di ini juga pasti berubah sih. Bisa jadi berubahnya banyak gitu kalau udah sempro. Mm-mm. Kemudian punten, Mm-mm. ini kalau yang proposal yang sudah dibuat ini dikumpulkan dalam satu drive nggak? Iya ya, bagusnya ya. Atau nanti sama ibu dibuatkan drive-nya, nanti kalian kumpulkan di sana ya? Gimana? Mm-mm. Boleh. Ya, nanti sama ibu dibuatkan ya. Boleh ibu. Boleh kalau misalkan kalian ada apa namanya, yang jurnal-jurnal itu juga dimasukin aja ya. Kira-kira gede nggak sih kapasitasnya kalau misalkan jurnal kita referensinya bareng gitu, dikumpulin bareng-bareng di situ 4 kelompok, muat nggak ya si drive-nya itu? Oh, drive kayaknya muat sih, kalau jurnalnya sudah Ya, di-download kayaknya juga muat. muat ya. Iya. Kayak Jadi tapi ini dia apa? Tadi Anissa katanya sudah punya judul. Kalau memang sudah, mm-mm. coba aja ditampilkan kira-kira yang mana, nanti kalau misalkan memang lebih bagus kan bisa kita pilih, tapi kalau misalkan Mm-mm. belum sesuai dengan tujuannya ya kita pakai judul dari Budian gitu. Oke. Nah, sambil kita Coba, lihat tujuannya dulu mungkin ya. oke. Oke, Bu, di bagian tujuan ini tuh kita ada 3. Yang pertama itu menganalisis pengaruh suhu dan waktu pirolisis terhadap kualitas karang karbon bonggol jagung. Yang kedua, ada menentukan efektivitas proses sulfonasi menggunakan asam sulfat dalam menghasilkan gugus asam SO3H. Yang ketiga, ada mengkaji karakteristik permukaan dan tingkat keasaman katalis karbon sulfat serta menentukan kondisi optimum proses menggunakan pendekatan respons surface method. Gitu, Ibu. Bentar. Berarti lebih ke ini, kamu agak janggal di RSM-nya ya. Kondisi optimum proses menggunakan pendekatan. Ini berarti kondisi optimum buat apa? Buat proses esterifikasinya. Iya, Ibu. Hmm. Nah, Sebenarnya kalau kita yang masih bingung sih, Ibu, kok yang RSM ini sebenarnya. Nah, yang pertama nih ya, tujuan pertama menganalisis pengaruh suhu dan waktu pirolisis terhadap kualitas arang karbon bonggol jagung. Berarti kalau gitu kalian tuh ada variasi suhu dan waktu katalisnya. Jadi yang divariasiin tuh bahkan bukan si ininya, bukan si proses esterifikasinya, tapi yang divariasi itu adalah proses untuk mendapatkan si katalis itu. Nah, gimana? Mau mau Tapi apa nih? Yang di makin yang banyak di ya, Ibu. gimana? Kalau misalkan kayak gitu makin makin banyak Iya, variasinya. kalau misalkan kan kemarin saya bilang tuh apa namanya? Udah aja yang katalisnya. Jadi proses katalisnya kalian ngambil nginduk ke kondisi optimum yang ada di jurnal. Misalkan kita pakai karbonisasi berapa derajat. Kan kebetulan udah ada tuh jurnalnya ya yang untuk bonggol jagung tuh, jurnal yang sebelumnya tentang bonggol jagung, nanti aku kirim deh. Itu tuh udah ada kondisi optimumnya ya. Jadi ya udah kalian nginduk ke situ aja pas kondisi optimum udah ada. Jadi kalian sulfonasinya tuh cuman sulfonasi untuk sebanyak katalis yang digunakan, cuman satu variasi aja si katalisnya. Nah, habis itu kalau prosesnya untuk tujuannya setelah tujuan yang pertama adalah karakterisasi katalis asam heterogen dari bonggol jagung pada suhu karbonisasi sekian ya, atau enggak pada waktu sulfonasi sekian gitu. Jadi udah sesuai dengan si jurnal itu gitu. Nah,
Kan itu berarti karakterisasinya apa aja? FTIR, SEM ya. Terus apa lagi? Em, Kromatografi. udah kali ya itu aja cukup. Atau ada satu lagi mungkin kalau TGA mahal, BET mahal. Ada namanya karakterisasi untuk iniin jumlah partikel, tapi aku nggak tahu tuh ya adanya di mana. Kalau nggak salah di Unpad tuh dulu tuh ada, tapi nanti aku cek lagi. Pokoknya yang wajib tuh adalah karakterisasinya adalah dengan menggunakan SEM dan FTIR misalkan. Nah setelah itu yang pertama ya. Kalau menurut saya ya, kalau misalkan kamu ada pengaruh suhu dan waktu pirolisis, berarti nanti ada beberapa pengaruh suhu dan pirolisisnya tuh si proses mendapatkan katalis itu tuh banyak gitu. Suhu sekian, katalisnya ini. Waktu pirolisis sekian, katalisnya ini. Dan itu tuh nanti tuh kamu tuh dicek kan setiap katalis itu tuh dicek gimana hasilnya si biodiesel yang dihasilin gitu. Kalau menurut saya simpelnya sih kalian ngambil dari literatur aja untuk katalisnya, untuk kondisi operasi untuk mendapatkan si katalis itu. Setelah itu kalian proses karakterisasi si katalisnya tadi misalkan pakai SEM EDS dan FTIR. Nah setelah itu kan udah tuh ketahuan ya si karakterisasinya, langsung masuk ke proses esterifikasi. Nah si esterifikasinya adalah itu tujuan yang mungkin kedua ya. Yang keduanya itu mungkin yang pertama adalah menghasilkan katalis karbon tersulfonasi yang berasal dari bonggol jagung, dari limbah biomasa bonggol jagung pada suhu sekian pokoknya pada kondisi operasi sekian gitu ya. Nah itu yang pertama mungkin ya. Yang kedua mengkarakterisasi katalis yang dihasilkan gitu dengan menggunakan SEM EDS dan FTIR. Yang ketiganya menentukan kondisi optimum atau enggak ya udah nggak apa-apa, menentukan kondisi optimum proses pembuatan proses aplikasi katalis ya, katalis asam heterogen kan sebenarnya kan kita mah core-nya di katalis gitu ya. Nah ini untuk aplikasinya menggunakan esterifikasi gitu ya. Jadi menentukan kondisi optimum proses esterifikasi biodiesel sebagai aplikasi dari katalis asam heterogen dengan menggunakan pendekatan RSM gitu. Tiga juga udah cukup sih gitu. Gimana? Kalau buat yang SEM sama FTIR itu itu berarti nggak ada di Polman ya Bu? Jadi kita keluar gitu. Ya, FTIR nanti bareng-bareng aja semuanya ke Unpad aja. Di Unpad mah masih 150 gitu satu sampel, kan kalian cuma satu sampelnya sih katalisnya. Oke, Gitu. Bu. Kalau SEM ada sih, cuman dulu waktu pas aku nyobain SEM kan di itu tuh di teknik sipil ya, hasilnya tuh menurut aku mah kurang gitu, kurang bagus. Nanti coba ya, mungkin kalau kamu lewat Pasteur ada namanya BRIN yang di pinggir jalan Gening Jalanan Hermina, terus aja. Iya, Apa tahu maksudnya? Ibu. Nah itu di situ ada katanya karakterisasi, dan di situ tuh kalau misalkan kita pakai mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang mengadakan tugas akhir suka ada dapet diskon. Kalau misalkan di situ ada FTIR, di situ aja FTIR-nya. Nah gitu paling ya untuk dengan menggunakan respon surface metodologi gitu ya. Nah terus nantinya tuh menentukan, kan ada lagi tuh mungkin itu yang pertama tadi apa, kedua, ketiga. Nah satu lagi paling jadi untuk yang tadi berarti tadi itu untuk karakterisasi katalisnya ya, yang pertama pakai FTIR, SEM, sama menentukan densitas asam dengan kalau SEM sama SEM EDS sama FTIR kan ya udah pakai alat. Kalau densitas asam itu bisa dengan menggunakan titrasi asam basa. Jadi bisa
dilakukan di ini, di apa namanya, di lab kita aja gitu ya, untuk mengetahui dia tuh densitas asamnya berapa. Nah, densitas asam itu menunjukkan tingkat keasaman. Jadi si gugur kan yang kita pengenin tuh si katalis itu adalah Asam. si nempelnya si asam H2SO4 kan. H2SO4 itu yang nempel di si karbonnya. Nah, di situ tuh bisa dicek si kondisi asamnya tuh berapa sih nilainya ya dalam miligram per mol. Kalau semakin gede densitas asamnya, biasanya itu tuh menunjukkan bahwa dia itu memiliki apa namanya, konsentrasi asam yang tinggi yang bisa menunjukkan bahwa oh si katalis itu tuh bisa loh ya apa namanya, mempunyai apa namanya, sisi gugus aktif si katalisnya tuh banyak gitu loh, semakin tinggi densitas asamnya gitu. Nah, itu berarti 3 ya yang dicek itu SAMEDS, FTIR sama densitas asam untuk yang karakterisasi katalisnya. Tapi kalau yang untuk yang ini kan tadi kan kita menentukan kondisi optimum ya, proses itu tuh terus dilihat lagi juga dari kinetika reaksinya. Gimana cara nyari kinetika reaksi itu juga sama. Kita tuh melakukan sampling tiap jam. Oh, kalau biodiesel mungkin nggak tiap jam ya, karena kan biodiesel itu rentang waktunya lebih sedikit daripada yang etilevulinat. Kalau biodiesel itu cuman di 2 jam sampai 3 jam aja. Jadi tiap setengah jam. Nah, 0 menit berapa nih ininya apa namanya? Nilai dari si apa namanya? Biodiesel yang di ini ya, yang didapatnya misalkan masih 0%. Nanti kan kita bereaksi setengah jam. Nanti sampling lagi. Nanti pas di sampling, oh udah meningkat nih persentase hasil produknya misalkan ya, meningkat. Nanti di 1 jam meningkat lagi, sejam setengah meningkat lagi, 2 jam meningkat lagi, di 2 jam setengah masih meningkat. Nah, di 3 jam ternyata dia mundur. Nah, berarti kan waktu reaksi si esterifikasi itu tuh yang paling bagus tuh ternyata 2 jam setengah misalkan kayak gitu. Ya. Kalian dicatat nggak sih? Dicatat Ibu sambil Oh, nyatet Oke, Ibu. ini sambil nyatet. Oke ya, gitu. Pokoknya untuk tujuan berarti diganti ya. Untuk poin 1 dan 2. Jadi kita kalau kamu misalkan mau ngevariasiin katalis lagi, terus nanti pas esterifikasinya kamu pakai RSM, jadi banyak banget ininya runningnya. Sedangkan si RSM aja untuk satu sampling katalis aja kemarin kan dilihat ya, ada 15 kan, 15 run kan. Nah, kebayang kalau misalkan kamu katalisnya misalkan nih ya, untuk waktu pirolisis dan suhu pirolisisnya divariasiin, misalkan dari suhu 3 variasi di waktu 3 variasi berarti kan 6 kali 15 berapa tah? 6 kali 15 berapa? 30, 16 90. 90 ya? 90 Ibu. Iya, 90 run. Nggak akan keburu kamu sampai selesai ini gitu. Ya, jadi baiknya sih gitu aja. Oke? Iya Ibu. Yang pasti Berarti nanti tetap 3 aja Ibu. ya, yang pasti nanti yang divariasikan itu adalah menentukan kondisi optimum si proses itu yang RSM itu, yang untuk esterifikasi biodiesel sebagai apa namanya, aplikasi dari katalis yang kita gunakan gitu. Dan juga tadi karakterisasi sama kinetika reaksi. Nah, tambahin berarti satu lagi kinetika reaksi. Kinetika reaksi dari dari pembuatan biodiesel itu kayak gimana? Sip, Ibu, aku mau nanya juga. Mm. Kalau kan di sini ada rumusan masalah nih, Bu. Jadi kayak nyambung ke Mm. RSM itu. Nah, ini kan ada Oke. yang nomor 3 itu bagaimana kondisi optimum pada operasi yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil konversi biodiesel yang tinggi itu kan pakai RSM, Ibu. Itu masih aman nggak, Ibu? Kan tadi Ibu juga bilang Aman. kita nentuin kondisi optimum pakai RSM juga kan yang 15 run gitu, Bu. aman ya Bu Rosi ya. Soalnya kan apa namanya, rumusan masalah itu tuh akan dijawab sebagai tujuan setahu saya. Benar kan Bu Rosi ya? Iya, dari rumusan masalah. Jadi kita pastikan dulu tujuannya. Nah, tadi kan Bu Dian sudah menentukan tujuannya ya.
kalau bisa langsung dituliskan saja jadi muncul di layar. Jadi kalau misalkan akan diedit lagi bahasanya langsung terbaca sama Budian sama saya. Bisa nggak langsung diperbaiki? Tadi tujuan nomor 1 apa, nomor Tadi 2 kan apa? yang nomor 1 sama nomor 2 udah pasti di ini ya, dihapus. Nanti untuk yang kondisi optimum pembuatan katalisnya nanti berdasarkan jurnal yang diacu gitu aja. Nah, itu jadi tadi kan Budian sudah menuliskan tujuannya, langsung diganti di sini yang ditampilkan di layar. Jadi kita bisa baca ulang langsung otomatis. Gitu aja. Iya, bisa nggak langsung diubah tujuannya? Atau kalaupun misalkan takutnya waktunya mepet kan kita kan ini Siti sama Tiara takut ngebagian karena udah 8:30. Iya, benar. Ini Maaf aja. kan, baru nyampe. Ini direkam nggak? Direkam Ibu. Nah, kalau direkam aman ya. Nanti kalian pas ini berdasarkan rekaman itu kan ya. Nah, next. Berarti pokoknya intinya si rumusan masalah tuh ya dia tuh pokoknya berkaitan sama si tujuan ya, Bu Rosi ya. Ya. Rumusan masalah nanti akan terjawab di tujuan, dari tujuan nanti akan muncul di kesimpulan. Jadi kalau tujuannya 3, rumusan masalahnya pasti 3, kesimpulannya juga 3 poinnya. Ya, ini berarti salah nih. Kamu rumusan masalah 4, tujuan 3 salah. Ini pasti kena nanti di sama penguji kalau kayak gitu. Ya, nanti ini diganti. Pokoknya intinya gini, kamu bikin dulu aja tujuannya ya, gini. Terus nanti misalkan kan pasti tuh ngegabung sama si rumusan masalah kan. Nah, nanti kira-kira nyambung nggak ya sama itu kan kayak tadi Anissa tanya tuh. Kan ini kan menentukan kondisi optimum proses dalam proses sertifikasi biodiesel sebagai aplikasi katalis kan dengan menggunakan RSM. Nah, kira-kira bahasa ini aman nggak gitu ya? Nanti dicek lagi ya. Nah, kalau ruang lingkup, coba ruang lingkup. Bahan baku yang digunakan, oke, sebagai ya. Oh ya Bu, izin nambahin, ini ada suhu sama waktunya itu didapat dari jurnal yang Ibu kasih. Nah, ya, nanti yang jurnalnya kamu tentuin aja satu tuh jurnalnya yang jadi acuan sebagai sebagai acuan kamu ngikutin. Boleh dari yang jurnal yang kemarin yang saya ataupun dari dari yang lain, terserah ya kalian mau yang mana gitu. Nanti dikirim deh jurnalnya yang tentang bonggol jagung ya. Terus nomor 3, proses sulfonasi karbon dilakukan menggunakan asam sulfat. Oke. Terus produk yang dikaji dan penelitiannya ini bukan hasil pirolisis, hasil karbonisasi dan sulfonasi. Ya, nanti diganti. Terus 5. Nah, ini tingkat keasaman katalis itu tadi ya, densitas asam ya. Iya, Bu. Udah aja langsung tingkat keasaman katalis, ya udah langsung karakterisasinya tuh adalah densitas asam, SEM-EDS, FTIR. Nah, kalau ruang lingkup tuh kayak Bu Rosi kalau misalkan kayak kita tuh mengerjakan di Polban, di lab ini masuk ya ruang lingkup ya kalau nggak salah. Masuk. Juga ini nanti nambahin. Kalau yang SEM-EDS sama FTIR itu kan metode uji. Yang diujinya apa? Misalkan kalau SEM katalisnya. Katalisnya itu luas permukaannya atau Oke. Kalau SEM-EDS itu untuk morfologi, jadi kita tuh bisa ngelihat si morfologi si katalisnya kayak gimana sih. Kalau FTIR tuh kita tuh gugus fungsinya. Jadi si FTIR tuh bisa ngelihat tuh ya, misalkan ya. Makanya nanti untuk yang karbon aja, kalau bisa sih FTIR-nya 2 ya. FTIR-nya 2 sampel. Kan FTIR dengan 100 ribuan ya gitu ya. Jadi FTIR yang karbon aja, yang sebelum di sulfonasi ya. Jadi si bonggol jagung aja tuh yang udah dikarbonisasi kan ada ya karbonnya. Nanti sampelnya kasihin untuk di FTIR. Nanti ada juga sampel yang setelah
disulfonasi. Setelah disulfonasi gitu. Itu tuh gimana perbedaannya? Nanti kalian combine, biasanya bisa tuh pakai apa ya? Aku dulu pakai. Jadi untuk ngegabungin itu apa sih namanya? Nama programnya nanti aku cari ya. Aku lupa. Bukan Minitab. Nanti tuh bisa ngegabungin tuh si grafik si FTIR yang sebelum disulfonasi. Berarti kan belum ada seharusnya ya. Seharusnya belum ada ini asamnya gitu ya, gugus fungsi asamnya, dan yang setelah gitu. Jadi nanti kalian bisa bahas, oh yang sebelum ternyata kayak gini, yang setelah kayak gini gitu. Atau enggak di apa rentang, kan nanti ada rentang ininya ya, rentang apa namanya, interval, pokoknya ada intervalnya gitu. Nanti ada bedanya, nanti kalian bahas di pembahasan tentang FTIR. Kalau pembahasan tentang SEM EDS tuh biasanya ya lebih ke morfologi. Kalau misalkan EDS-nya berarti nanti tuh ada ininya. Jadi kan kalau morfologi aja nanti tuh ada kalau spektrum atomnya. Nah, itu tuh yang menunjukkan oh ternyata ada sulfur di sini kan dari H2SO4 gitu. Itulah pokoknya ya nanti dibahas bareng-bareng aja. Ya, Berarti tadi jadi ditambah. ditambahkan itu apa sih yang dianalisis? Analisis itu menggunakan SEM EDS. Kalau misalkan ada standarnya, misalkan SNI atau EPSM itu dimasukkan aja sekalian. Nah, paling yang nanti tuh yang biodiesel kali ya ditambahkan itu apa namanya? Kalau ASTM itu kayak misalkan pengujian titik didih ya berdasarkan si ASTM itu kali ya. Nanti ditambahin. Densitas keasaman juga mungkin ada kayaknya. Densitas keasaman biasanya aku ngelihat dari jurnal sih kemarin untuk ngitung densitas keasaman katalis. Nggak, maksudnya yang untuk biodiesel. Kalau biodiesel kan pasti ada ininya ya, SNI-nya kali ya. Standarnya. Kalau katalis tuh agak susah untuk, aku belum nemu sih untuk yang katalis ya ASTM gitu. Tapi kalau yang biodiesel biasanya ada tuh ASTM-nya. Kayak ya tadi kayak misalkan titik didihnya berapa atau enggak misalkan angka penyabunannya berapa. Nah itu mah yang untuk yang standar itu mah nggak usah semua biodiesel semuanya gitu ya. Tapi yang kan nanti kan kalian pakai RSM ya. RSM tuh kalian nemuin si kondisi optimum kan. Nah si kondisi optimumnya berapa? Nah itu aja yang kondisi optimum itu terakhir untuk mengetahui si biodiesel yang kita hasilkan itu tuh seperti apa sih gitu ya, berdasarkan si ASTM itu atau SNI itu. Itu ditambahin berarti. Oke Neng? Sama lab ya. Nanti ya next. Nanti aku belum lihat ini ya, latar belakangnya belum ya. Nanti ini aja sembaring jalan aja lah. Terus bab 2-nya kayak tinjauan ya. Jadi kamu, nah karena kita ngomongin katalis, jadi ini nggak usah dihapus ya, si biodieselnya nggak usah dihapus. Tapi cuman runutan apa? Jadi yang karena kita tuh kan apa namanya sintesis katalis kan awalnya ya. Nah sintesis katalisnya itu berarti si katalisnya dulu yang diomongin di awal tuh. Nanti ditukar aja. Kalian bahas tentang katalisnya nggak? Di bab 2. Ada Ibu di bawahnya. Nah, ditukar aja posisinya. Nah, si katalisnya dulu aja yang di atasnya. Iya, Ibu. Oke. Katalisnya dulu baru biodieselnya ya. Coba katalisnya kamu ngomong apa? Oke, terus
Terus kamu ininya berapa? Katalis Apanya, karbonat. Ibu? Eh ya udah nanti aja. Ininya apa? Referensinya ada berapa biji? Banyak Ibu sebenarnya, soalnya Hmm. aku ngambil di beberapa jurnal gitu. Oke. Yang dari saya juga kan lumayan ya. Itu dimasuk-masukin juga. Misalkan gini, Neng. Nih, kayak misalkan kamu tadi kan katalis asam heterogen adalah gini gini gini. Nah, pasti itu teh hampir di semua jurnal itu ada gitu. Kamu nggak apa-apa, nggak cuman Sitan et al. 2016 aja, kamu masukin yang lain juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Ya, nanti Iya, tambahin Ibu. lagi. Nah, ini kan hasil parafrase kamu kan? Iya, Ibu. Itu juga di bawahnya tuh sebenarnya ada banyak lagi, Ibu, sih. Heeh. Di kalau ngebahas katalis ini ada dari beberapa sumber gitu, Ibu. Oke, ke bawah. Bonggol jagung. Oke. Nah, kalau bisa dari setiap paragraf itu kamu ada ininya ya Bu Rosi ya. Ada kamu ngesintesis dari sintesis. Kamu referensinya dari mana gitu loh. Bener kan Bu Rosi Sitasi. ya? Sitasi. Nah, sitasinya. Sintesis. Nah, itu kayak ini nih, yang paragraf 2 kamu nggak ada sitasinya. Kecuali memang itu dari bahasa sendiri, bukan dari hasil orang lain, nggak apa-apa. Nah, Tapi kalau misalkan ngambil dari orang lain ya memang harus ada sitasinya. iya, kan kamu nggak mungkin tiba-tiba kandungan hemisolase yang tinggi berperan penting. Nah, tambahin aja sitasinya apa? Kayak yang paragraf 1 itu, Ibu. Iya, nggak apa-apa walaupun misalkan itu si Parma yang ngomong di copy lagi aja ya Bu Rosi ya, si Parmanya ya ke paragraf 2 ya. Kalau masih farma, di bawah aja farmanya. Hmm, Kecuali kalau dia definisi, iya ditulis lagi. nah, tuh Bu Rosi jago soalnya. Kalau enggak, farmanya nanti di depan. Hmm. Farma 2018 menyatakan bahwa kandungan Cuman hemiselulose yang tinggi hemisolase, nah gitu aja. Iya, Ibu. Oke? Oke, Ya pokoknya usahain jangan kamu tuh nulis aja tapi nggak ada ininya gitu ya. iya, Ibu. Tambahin. Terus next. Sama ini juga mungkin urutannya ya tadi kata Budian, katalis dulu, nanti habis katalis bawahnya apa urutannya, nanti yang terakhir baru biodiesel. Nah itu berurutan nanti. Ya, ini sih udah benar Iya. sih sebenarnya. Tadi kan Anissa sama Muti tuh ngomongin katalis. Terus abis itu kan ada karbonisasi sama sulfonasi. Itu kan bagian dari pembuatan si katalisnya ya. Jadi nggak masalah. Nah, paling yang dirubah tadi yang si biodieselnya jadi ke bawah aja. Hmm. Oke, nanti ditambahin ya yang belum ada sitasi-sitasinya. Terus ke bawah. Nah, itu biasanya tuh yang ada garis-garis. Nah, garis-garis biru itu tuh biasanya ada sesuatu tuh. Ya, nanti dicek lagi. Iya, Ibu. Nah, itu kan abis itu kan kamu ada itu ya. Tuh jadi aneh tuh. Nah, abis sulfonasi itu kamu langsung ke transesterifikasi. Jadi kamu tuh mau pakai asam oleat atau mau kayak Siti sama Tiara? Siti sama Tiara tuh apa, Ibu? Pakai minyak jelantah. Kalau asam oleat itu dia reaksinya bukan transesterifikasi tapi esterifikasi. Kalau minyak jelantah gitu Neng. Dia transesterifikasi. Cuman kalau transesterifikasi berarti ada sebenarnya ada basa sih yang dilibatkan ya di situ karena bukan hanya pure ini aja si katalis asam aja di sana tuh untuk transesterifikasi, apalagi kan si apa namanya si minyak jelantah tuh dia tuh tinggi banget kan ya nilai ininya apa nilai
apa ya namanya? Pokoknya nanti teh semakin dia kan kalau asam olet dia kecil ya nilai asamnya gitu. Nah kalau minyak jalan tuh lebih ini. Nah ini tuh si katalis asam tuh dia tuh bisa menurunin si ininya apa namanya si nilai asamnya itu. Nah setelah itu kalau transesterifikasi berarti ada tambahan ininya apa namanya basa yang ditambahkan gitu dalam proses transesterifikasi itu. Gitu sih. Tapi baiknya pakai yang mana Ibu? Udah aja kamu mah asam olet aja. Oh iya ibu, soalnya ini kayaknya aku tuh ngelihat baca di jurnal gitu dia pakai asam olet gitu kok nggak salah, tapi ada transesterifikasinya juga bu, makanya aku kira ya, aku juga bingung setengah ya bu, kayak ini ada jurnal Sebenarnya kan gini, transesterifikasi, kalau ada misalkan gitu. si katalis asam itu emang disandinginnya sama esterifikasi kan. Nah, kalau transesterifikasi itu harusnya disandinginnya sama katalis basa. Nah, cuman yang bagiannya Siti sama Tiara, si katalis asamnya itu dia tuh untuk berfungsi nurunin tingkat asam si minyak jelantahnya aja awalnya. Tapi untuk memproses ke biodieselnya sebenarnya ditambahinnya si katalis basa. Nanti coba Siti sama Tiara ada ininya nggak? Ada katalis basanya nggak di prosesnya? Kalau buat ininya Bu di transesterifikasi itu pakai metanol. Metanol mah bukan katalis basa. Metanol mah reaktannya. Tapi nggak ada deh Bu kayaknya. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti harusnya esterifikasi aja. Soalnya yang namanya katalis asam itu emang sandingannya sama esterifikasi, nggak ada transesterifikasi. Kecuali kalau misalkan ada katalis basa kayak KOH atau NaOH yang dimasukin Ada, Bu, ada. gitu. Ada. Ada. Ya udah nanti aku cek ya. Iya Bu. Nah, kalau Anissa sama Mutiara mah udah esterifikasi aja. Di sini Kan ada yang dicontoh laporannya kakak kelas itu yang aku kirim. Dia kan esterifikasi ya. Udah itu ada esterifikasi. ya ibu ada, maka aku tambahin juga demanya transesterifikasi. Nggak usah transesterifikasinya, esterifikasi aja. Oke ibu, ntar aku hapus. Sama mau nanya ini ibu, aku kan nemu reaksinya tuh yang kayak gini dari web ya bu. Kalau aku cantumin kayak gini tuh masih aman gak ya bu? Atau mending ganti aja gambarnya untuk reaksi esterifikasinya? Nah harusnya mah dari web nggak boleh ya Bu Rosi ya? Kalau itu kan bisa bikin sendiri ya, lebih baik buat sendiri aja, reaksinya itu kan umum. Di Bikin jurnal sendiri. juga banyak kan ya? Maksudnya tuh kalau misalkan di jurnal ada, mendingan ngacu ke jurnal, jangan web-web gitu, nanti malah disalahin. Soalnya kayak Wikipedia, apalagi yang nggak boleh tuh ya, itu nggak boleh Wikipedia gitu-gitu nggak boleh itu. Kalau gambar kan waktu itu pernah diajarin ya dia harus yang free. Itu kan di gambar, cari di Google, di gambar, di reference-nya itu harus yang free, yang benar-benar bebas. Kalau ini ditampilkan di sini tidak free, itu nanti masuk plagiat nantinya. Jadi kalau misalkan hanya reaksi lebih baik bikin aja lah sendirilah. Kan Bisa, gampang bisa. ini kalau bikin. Kalian mah bisa ngulik lah sok. Oke bu. Nggak terlalu susah, garisnya lurus-lurus aja kan gitu. Udah bisa. Yang pasti itu jangan ini ya dari web-web gitu jangan ya. Oke bu. Dari jurnal aja dah amannya mah. Aku nggak setuju kalau dari web. Takutnya juga kan nanti kan kalian ngecek turnitin gitu ya. Nanti takutnya kena. Oke? Ya, yang Terus Oke bu. nah ini dihapus. Oke. Nah, berarti tadi yang biodiesel sebelum pengujian sampel baru masuk biodiesel gitu. Ya, sekarang pengujian sampel. Nah, pengujian sampel ini enaknya tuh di mana, Bu Rosi? Enaknya di metodologi ya? Ya nggak sih? iya sih biasanya masuknya di bab 3, kecuali kalau misalkan di sini teorinya. Iya, Tapi kecuali kan emang teori.
Kita kan analisisnya nggak akan kita ulik-ulik ya, kita hanya menggunakan metode analisis ini untuk mengetahui karakterisasi produk yang kita uji. Ya ini kayaknya di bab 3 Bab 3 aja, RSM juga bab 3. Tapi kalau misalkan RSM kamu secara teori itu ini apa namanya? Kamu ngejelasin RSM adalah bla 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 bla. Nah, apalagi kamu ini udah masuk nih, terdapat 3 jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, berarti itu masuknya ke bab 3 itu. bab 3. Itu bab 3. Oh, di bab 2 state of the art-nya yang muncul. Oh iya, state of the art belum muncul. State of the art yang itu loh, yang kamu bikin di apa di Excel itu, di tabel itu kamu masukin. Tapi yang tentang bonggol jagung aja. Oh, Nah itu ada nih tentang bonggol penelitian jagung aja, terkait. Bu. Iya. Aku masukinnya aku bedain dari bahan bakunya, tapi ntar kalau misalnya dari bonggol jagung aku revisi lagi Bu abis ini. Coba lihat ininya, judul-judul yang state of the art. Nah ini peneliti tahun bahan baku biomasif jenis katalis segini. Ini ada standarnya dari Paroni nggak di state of the art itu, di tabel ini nomor apa nggak dari Paroni? Di PPT dari panduan TA-nya sih nggak ada Ibu, cuman disuruh masukin ini aja. Ini Ini juga kebaruan penelitian itu? Soalnya biasanya yang kolom terakhir itu hasil. Coba judulnya aja coba. Bukan kebaruan penelitian ya? Peneliti tahun, kemudian Ya, bahan baku oke lah. penelitiannya tentang apa, atau judul penelitian tentang apa, kemudian metode yang digunakan, nanti hasilnya gitu di situ. Gini aja, kalau misalkan yang bonggol jagung itu sedikit ya, nggak apa-apa kamu masukin ini. Tapi kalau misalkan ternyata ada beberapa bonggol jagung aja, tuh ya. Nanti cek lagi. Kan itu bonggol jagung ada berapa coba? aku cuma masukin yang satu doang Ibu. Coba lihat yang bonggol Tapi jagung. ini yang saat ini gitu, jadi dibandingin sama yang penelitian sekarang gitu Bu. Lu ada bonggol jagung berapa? Tapi ini 2 tuh ya? masuknya, enggak Ibu, ini dari sekam padi, cangkang kelapa. Enggak, itu ada di bawah yang ketiga. Tapi ini penelitian yang mau dilakuin Ibu. Oh. Jadi sekalian ngebandingin sama yang sekarang gitu. Kalau gitu mending dimasukin juga apa nggak usah Ibu? Apa masukin yang penelitian yang dulunya aja? Mendingan yang bonggol jagung. Coba kamu searching lagi ya. Nanti aku tambahin yang tentang bonggol jagung yang udah rilis publikasinya. Nanti dimasukin juga ke sini. Nah, kalau yang kemarin sih bukan tentang biodiesel tapi tentang etilefolinat. Berarti kan itu kan bedanya ya. Kalau kalian untuk aplikasi biodiesel, kalau yang kemarin untuk aplikasi etilefolinat gitu. Itu kebaruannya. Tapi cari lagi, searching lagi yang tentang bonggol jagung, ada lagi nggak? Ya. Kalau misalkan emang nggak ada ya udah. Oke Ibu. Kemarin sih aku nemu ada beberapa, cuman nanti dibandingin lagi Bu. Aku revisi lagi nanti. Sip. Terus bab 3. Ayo kasihan ini Siti sama Tiara. Bab 3-nya baru di prosedur penelitian aja Ibu, soalnya kalau aku mau nulis alat sama bahannya, sebenarnya aku sama Mutiara masih bingung Ibu kalau bonggol jagung itu butuh berapa dalam sekali running gitu Ibu. Kan nanti ada persentasenya. Persentase yang gening apa sih yang dimasukin katalisnya? Persentase si katalis yang dimasukin ke dalam sekali running esterifikasi. Ya udah ntar di ini deh. Mendingan itu kamu masuk ke bab yang karbonisasi ngapain, sulfonasi ngapain gitu. Itu boleh ditambah-tambahin ya. Nanti untuk ini kan masih prosedur penelitian secara umum kan. Identifikasi masalah, tujuan penelitian, percobaan. Nah, sekarang kamu masuk dalam pembuatan katalis ya, sintesis katalis asam heterogen dari bonggol jagung. Pertama karbonisasi, suhunya berapa gitu ya. Yang kemarin aku ini kirim gening. Aku udah ngirim belum sih?
Yang di PDF itu belum ya? Yang Ya, PDF yang awal ada bimbingan gini. gambar-gambar itu ibu ya. Ya, kayak gitu. Udah ibu Kayak gitu udah aja. ngirim. Heeh, mendingan kayak gitu. Itu kan udah spesifik ke ini kan, ke Siap, metodologi penelitiannya. Mm-mm. Nanti ditambahin ya. siap ibu, Ya, Ibu. siap ibu. Oke, sekarang ya, sekarang Siti sama Tiara sok neng. Baik Ibu, izin share screen. Ya. Ibu mulainya dari tujuan tadi ya. Untuk di lapor Oke, Tiara sama Siti Ibu, gimana neng? apakah tadi ada suaranya? Ini tadi diem aja. Ini Ibu ada suaranya nggak ya? Ada. Oh, maaf, Gedein maaf. ya, nggak kelihatan. Fontnya gedein. Nggak bisa Ibu. Nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Untuk rumusan masalah dari proposal kami itu ada dua. Yang pertama itu bagaimana